Halo Sobat Bionik, kembali lagi di Bionik Channel. Nah, sore hari ini mungkin ada yang sedikit berbeda ya. Kok hostnya ganti lagi? Wah, jadi untuk Sobat Bionik yang baru pertama kali ketemu saya, perkenalkan nih, nama saya Ivan Rimbadi. Jadi kalau misalnya nanti Sobat Bionik mampir ke klinik Bionik, pasti ketemu saya ya. Nah, untuk kesempatan kali ini Bionic Channel akan membahas suatu penyakit yang juga nggak kalah hits dari yang sebelumnya, yaitu demam berdarah. Nah, untuk membahas demam berdarah ini pastinya deh ada kejutan yang spesial ya, yaitu nanti kita akan membahas dengan narasumber yang ahlinya, yang biasanya duduk di sini nih spoilernya ya. Seperti itu. Oke, untuk Sobat Bionik yang baru pertama kali nonton channel ini, jangan lupa ya, like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Karena di Bionik Channel kita akan membahas tentang kesehatan, olahraga, dan gaya hidup. Oke Sobat Bionik semuanya, pasti udah gak sabar ya ketemu sama narasumber kita pada podcast kali ini. Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah host kita ya, yaitu Dr. Cok Wahyu, spesialis penyakit dalam. Selamat sore dokter. Sore Dr. Ivan. Ini saya ditodong nih, tukar kursi sama Dr. Ivan ya. Lagi-lagi ditodong ya dok ya. Kursi saya dikodeta teman-teman ya. Iya, Sobat Bionik semuanya pasti sudah tahu ya Dr. Cok Wahyu ya, itu merupakan dokter penyakit dalam yang berfokus pada penyakit tropis dan infeksi ya dok ya. Dan cocok sekali untuk membahas terkait dengan tema pada podcast kali ini, yaitu tentang demam berdarah nih dok. Ini kayaknya musim hujan ya dok ya. Dan jadi pasti banyak sekali penyakit ini di seluruh Indonesia dok. Betul. Nah, sebenarnya nih dok, mungkin sebelum kita menyelam lebih dalam lagi, sebenarnya apa dok penyakit demam berdarah itu dok? Iya, baik, untuk Sobat Bionik di rumah, kita mengenal demam berdarah ya. Biasanya masyarakat awam sudah tahu pasti lagi kena apa, DB. DB itu adalah singkatan dari demam berdarah. Ya, sering. Nah, penyakit demam berdarah ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Ya, jadi merupakan salah satu varian virus Flaviviridae, jadi famili Flaviviridae, yakni Dengue virus ya. Karena itu disebut demam berdarah Dengue. Dengue itu sebenarnya adalah famili virusnya dia. Flaviviridae dengan nama virusnya adalah Dengue virus. Jadi di Flaviviridae itu ada banyak. Salah satunya adalah Zika, mungkin kalau teman-temannya cikungunya ya. Nah, salah satunya adalah Dengue ya, Dengue. Nah, Dengue sendiri itu disebabkan oleh virus Dengue ya. Demam berdarah Dengue ini disebabkan oleh virus Dengue yang disebarkan oleh nyamuk. Nah, jadi nyamuk sebagai penyebabnya. Nah, virus Dengue ini tergabung dalam arbovirus namanya. Arbovirus kelompoknya arbovirus itu ya, banyak, salah satunya Flaviviridae. Flaviviridae ini salah satunya Dengue. Nah, arbovirus itu adalah arthropod borne virus. Apa itu dok, arthropod borne virus? Adalah virus-virus yang disebarkan oleh arthropoda. Arthropoda itu nyamuk. Ya, kemudian caplak. Nah, jadi banyak. Salah satunya nyamuk memang. Nah, di daerah kita paling sering merupakan penyakit yang paling banyak adalah demam berdarah, karena vektornya nyamuk Aedes aegypti itu hidupnya banyak di negara-negara tropis. Salah satu negara tropis itu adalah di Indonesia pastinya. Jadi penyakit demam berdarah ini Sobat Bionik ternyata disebabkan oleh virus ya dok, bukan oleh nyamuk. Tapi nyamuk ini sebagai tadi pengantarnya gitu. Betul, ya dok ya. Vektor pembawanya. Vektor pembawa, betul. Jadi bukan karena nyamuknya, tapi karena virus yang namanya Dengue itu tadi ya dok ya. Dan DB itu tadi demam berdarah ya, seperti itu. Sering orang kan sikat DB. Kenapa kena DB? Apa DB? Demam berdarah. Kadang DBD. Nah, demam berdarah Dengue. Begitu. Jadi itu disingkat. Nah ya Sobat Bionik ya, biar enggak apa bedanya DB dengan Dengue. DBD lagi ya dok ya. DBD. Mungkin biar nggak bingung gitu ya. Betul. Tapi dok sebenarnya dok, ini kan sedang naik dok. Nah gimana situasinya kalau di Bali dok? Itu Dengue itu penyakit yang seperti apa kalau di Bali dok?
Oke. Kalau pada umumnya di Indonesia ya, kalau saya tidak salah berdasarkan data itulah pertama kali ditemukan 1968 ya di Indonesia. Nomor sejarah tentang dengue pertama kali ditemukan tahun 1968 dan sampai dengan sekarang masih tetap ada. Ya. Wah. Karena kenapa? Karena virusnya ada dan vektor pembawanya juga banyak. Ya, jadi seperti itu. Nah, virus dengue sendiri karena berhubungan sebenarnya dia selalu ada. Cuman biasanya berhubungan dengan nyamuk sebagai vektornya. Karena kalau tanpa nyamuk dia tidak akan bisa menularkan ke manusia. Oh gitu. Ya, Dr. Irfan, ya. Berarti harus Jadi, ada nyamuk ya, harus Dok, ya? ada nyamuk sebagai pengantarnya. Nah, kemudian nyamuk ini biasanya breeding time-nya atau apa ya istilahnya kita bilang waktu bertelurnya. Waktu bertelurnya, kemudian waktu penyebarannya paling banyak biasanya di musim pancaroba. Oh. Ya kan, hujan. Kayak sekarang ini ya, Dok, ya. Hujan, air tenggenang, ada cahaya, kadang-kadang tidak hujan yang terlalu lebat, kemudian ada hujan tapi ada cahaya matahari masih. Nah, disitulah mulai munculnya nyamuk lebih banyak. Sehingga konsekuensi kalau nyamuknya lebih banyak, maka virus yang mengantarkan lebih banyak ya nyamuk yang mengantarkan virusnya. Sehingga itulah terjadi peningkatan kasus. Biasanya begitu. Jadi logikanya seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan pada di Bali khususnya Indonesia pada umumnya akan ada musim-musim pancaroba. Betul. Ya betul kan, biasanya meningkat di sana. Kenapa? Ya karena hujan dan panasnya itu bergantian ya, sehingga air tergenang. Nah, air tergenang ini membuat breeding nyamuk ya, bertelurnya nyamuk menjadi lebih banyak, sehingga kalau banyaknya nyamuk makin banyak yang terkena demam berdarah. Betul. Jadi seperti itu ya, Dok, ya. Dan katanya nih, Dok, Ya. Bali ini salah satu yang endemis. Nah, endemis itu gimana, Dok, artinya, Dok? Kalau yang dimaksudnya mungkin teman-teman apa sih kemarin pandemi. Iya, ini sekarang endemis lagi, Dok. Ya, yang dimaksud kata pandemi, kalau pandemi itu berarti seluruhnya. Ya, lebih dari berapa negara gitu. Ada apa ya? Ada konsensusnya. Jadi beberapa negara terkena seperti Covid kan, pandemi kita. Nah, kalau dia pandemi kemudian menjadi sebuah, di situ tumbuh dengan baik, tumbuh ya kesannya jelek sekali ya, penyakit tumbuh dengan baik gitu. Jadi dalam artian penyakit itu ada di sana sepanjang tahun ya, kemudian menjadi sesuatu yang khas di sana, sehingga itulah disebut sebagai di daerah tersebut. Nah, di daerah tersebut disebut sebagai daerah endemi. Ya, kenapa Indonesia sebagai salah satu daerah endemi demam berdarah? Ya tadi itu karena vektornya ada. Karena musim pancarobanya juga, musimnya juga itu-itu aja ya, Dok, ya? Ya betul. Dengan kita tidak punya seperti masyarakat lainnya kan ada 4 musim, kita hanya 2 musim gitu ya, musim penghujan, musim panas kemarau. Nah, itu menyebabkan ada musim, kayaknya ada musim pancaroba, di mana pancaroba itulah yang membuat breeding nyamuk menjadi lebih baik biasanya. Oh, jadi seperti itu. Nyamuk juga butuh kehangatan dan kedinginan juga ya. Iya, dalam artian butuh tempat untuk bertelur yang lebih baik. Iya, betul. Berarti Bali ini kan endemis dengan catatan berarti setiap sepanjang tahun tuh case-nya selalu ada ya, Selalu Dok, ya? ada, bahkan setiap 6 bulan akan meningkat. Karena dia musim pancarobanya kan setiap 6 bulan, Dr. Irfan. Ya, jadi seperti itu dia menyebabkan musim pancarobanya kira-kira seperti itu. Nah, berbicara terkait dengan gejala nih, Dok. Ya. Kan ini demam berdarah, Dok. Apa demam berdarah ini selalu berdarah, Dok? Itu kan jadi pertanyaan Sobat Bionik mungkin, Dok, ya. Benar. Ini bagus. Saya gak berdarah, aku gak demam ya. Iya. Jadi kita bagi dulu ya sebenarnya. Secara terminologi teman-teman di Sobat Bionik lainnya, bahwa demam berdarah itu ada 2. Ada demam berdarah dengue. Ada demam dengue. Oh, berarti ada 2 ya, Dok, ya? Berdasarkan gejala. Sebenarnya ada gejala. Tidak bergejala bisa di asimptomatik namanya. Yaitu yang pertama. Kemudian demam dengue. Yang dimaksud sebagai demam dengue adalah memang virusnya masuk, demam berdarah, tapi tidak ada peningkatan hematokrit. Hematokrit. Jadi di dalam lab kita kan biasanya ngecek darah tuh teman-teman. Nah, di situ ada namanya hematokrit. Hematokrit tidak meningkat lebih dari 20% dari awal. Nah, itu kita sebut sebagai demam dengue. Jadi nggak ada hubungannya sebenarnya dengan berdarah. Berdarahnya itu tadi ya, Dok. Nggak ada. Ya, kemudian kalau ada peningkatan hematokrit lebih dari 20% dari awal, 20% ya. Nah, itu disebut sebagai demam berdarah dengue. Oh, ada kriterianya. Demam berdarah ya, atau DHF. Sorry, ada satu lagi DHF. Kadang bingung apa DHF? Dengue hemorrhagic fever. Cuman bahasa Inggris saja. Ya, jadi gitu ya teman-teman ya, biar enggak bingung apa DHF, apa DBD, sama semua. Ya, tapi bedanya di hematokrit tadi, Dr. Jadi enggak ada
Demam denggi bisa berdarah nggak? Bisa. Demam berdarah denggi bisa berdarah, bisa tidak? Bisa dua-duanya. Faktor penyebab perdarahan itu berbeda. Itu berdasarkan grade nantinya. Nanti kita akan bahas. Kemudian ada yang namanya itu pembagian berdasarkan apa jenisnya. Iya. Kemudian ada namanya yang membagi lagi menjadi grade 1, grade 2, grade 3, bahkan grade 4. Wah, ada 4 ya dok. Ada 4 grade. Untuk grade 1 itu adalah yang biasanya tidak terjadi perdarahan spontan. Berarti ini demam berdarah yang tidak berdarah dok ya? Demam berdarah yang tidak berdarah ya, tidak ada perdarahan spontan. Ya jadi tidak ada gusi berdarah. Spontan itu maksudnya adalah gusi berdarah, kemudian mimisan tanpa adanya intervensi. Kalau kita gosok gigi, gusi berdarah itu bukan spontan. Jadi itu disebut masih di grade 1 disebut. Nah, grade 2 itu ada perdarahan spontan. Jadi nggak ngapa-ngapain berdarah, ini namanya spontan gitu ya. Jadi bukan spontan uhui gitu, bukan ya. Udah jadi ini anggota dewan dok. Dewan sekarang ya. Bukan. Jadi spontan itu maksudnya tidak ngapa-ngapain tiba-tiba berdarah. Gusi berdarahnya tiba-tiba muncul, kemudian tiba-tiba mimisan tanpa ada provokasi yang nah itu artinya grade 2. Nah, muncullah grade 3. Grade 3 ini lebih berbahaya, naik lagi. Pre-shock namanya. Nah, pre-shock ini adalah tensi makin sempit. Ya, ini biasanya ke dokter lemes badannya kemudian ini dan ditemukan tensinya makin sempit. Nah, antara biasanya kan tensi kita 110/70 misalnya begitu ya. Sekarang menyempit dia misalnya 90/70 ini mulai kecil kan, mulai turun kan. Jaraknya mulai dekat atau sudah mulai penurunan. Nah, ini disebut grade 3. Nah, grade 4 baru kita sebut sebagai dengue shock syndrome. Wah, ini paling berat berarti ya. Yang paling berat sampai penurunan tensi dan sebagainya. Nah, ini kita sebut sebagai dengue shock syndrome. Ya, atau DSS. Nah, kemudian yang perlu diingat lagi bahwa ada namanya dengue ini kita bagi lagi nih. Ini secara garis besar ini juga bagi para dokter. Jadi dalam artian edukasi mungkin dokter umum yang berjaga di UGD nantinya kalau menonton video ini benar-benar edukasi selain untuk awam juga bisa untuk dokter. Yang perlu diwaspadai bagi para pasien juga perlu mengetahui, tanyakan pada dokternya statusnya. Apakah ada warning sign atau tanpa warning sign? Warning kan artinya tanda bahaya, tanda bahaya. Apakah ini dengue dengan tanda bahaya atau dengue tanpa tanda bahaya? Iya dok. Ya, kemudian ada yang namanya juga yang lagi satu adalah severe dengue. Jadi dengue yang berbahaya. Dan dari dengue tanpa warning sign ataupun dengan warning sign ya, jangan tanda bahaya ini bisa dua-duanya bisa menjadi dengue yang severe. Jadi yang berat dengue ya, berat. Nah, kita bagi dulu apa yang disebut tanpa warning sign. Nah, warning sign itu adalah adanya tanda bahaya. 1, nyeri ulu hati hebat. Itu teman-teman harus tahu. Kemudian mual muntah yang hebat. Ya, biasanya severe vomiting. Jadi muntahnya benar-benar tidak terus-terusan gitu ya, terus-terusan ya. Jadi tanpa tidak ada jeda. Jadi maksudnya benar-benar. Nah, itu teman-teman harus tahu bahwa itu adalah salah satu tanda bahaya. Tanda bahaya paling minimal aja itu adalah nyeri ulu hati. Nyeri ulu hati ya. Sering sekali orang datang, saya demam berdarah, nyeri ulu hati. Oh, itu mah. Dikira mah ya dok. Nah, ya. Ini salah satu pelajaran bagi teman-teman dokter semuanya ya, karena saya sering sekali mendapatkan dikira mah, dipulangkan. Mohon maaf sekali, kadang-kadang pasien sudah masuk ke fase krisis baru datang lagi baru sebagai gini. Sudah terlanjur berat. Sudah terlanjur berat. Jadi itu yang harus diwaspadai. Ada beberapa warning sign lagi yang lainnya, pembesaran organ dan sebagainya. Silahkan itu nanti dari dokter. Tapi pada intinya pasien harus tahu bahwa begitu ada nyeri ulu hati hebat, kemudian mual muntah hebat. Nah, itu hati-hati. Sudah dengan warning sign. Ya, kalau tanpa itu mungkin bisa disebut sebagai tanpa warning sign. Ya, sebaiknya tanyakan pada dokter yang merawat. Apakah dengan warning sign atau tanpa warning sign. Nah, apa implikasinya Dr. Ivan? Sering sekali hanya sekedar menulis with warning sign, dengan warning sign, tanpa warning sign. Sebenarnya itu ada implikasinya. Kalau pasien tersebut dengan warning sign, maka itu tanda bahwa pasien harus diobservasi jauh lebih ketat lagi ya dok ya. Jadi pastikan bahwa pasien diobservasi dengan lebih ketat, lebih intens di observasinya. Nah, kemudian ada namanya severe dengue. Dengue. Ya, ini mungkin bagi beberapa dokter perlu mengetahui ada 3. Yang pertama adalah severe plasma leakage. Jadi benar-benar darahnya mengental banget ya, dilihat dari hematokrit biasanya. Kemudian yang ada namanya severe bleeding.
Severe bleeding. Jadi bleeding berdarahannya Perdarahan. terus-terusan. Nah, itu udah masuk severe dengue. Dan yang satu lagi adalah severe organ impairment. Jadi gagal organ yang berat. Kadang-kadang ada kalau teman-teman perhatikan tidak heran ada yang sampai encephalitis. Jadi kesadaran menurun, kemudian jantung berdebar, kelainan pada pemeriksaan jantung dan sebagainya. Itu bisa terjadi pada EKG, biasanya ada kelainan. Nah, itu salah satu tanda bahwa adanya severe dengue. Severe ya, dengue. Jadi harus berhati-hati. Penyebab kematian pada kasus dengue yang katanya banyak itu karena ini tadi ya, Dok ya. Betul. Ya, yang perlu kita waspadai sebenarnya dari dengue adalah benar-benar cairan. Nah, itu dia. Jadi itu. Nah, ini tadi kita udah bahas banyak terkait dengan gejala-gejala ya. Jadi nggak semuanya demam berdarah itu berdarah. Betul. Dan yang berdarah pun ada kategorinya juga. Betul. Ya, Dok ya. Ada warning sign lagi juga, ada severe dengue. Jadi itu Sobat Bionik semuanya ya, Dok ya, ternyata. Ya, yang perlu lagi satu Dr. Ivan, ini sering sekali. Pasien datang ke UGD. Iya. Ini sedikit yang sering ada pasien datang ke UGD. Tanyakan hari demam. Ini penting nih. Oh iya, ini edukasi Dok. paling penting. Betul. Nah, bagi para pasien perlu diingat ya, cara menghitung hari demam. Ya. Kalau demamnya misalnya saya analogikan, ini hari Senin ya. Kalau hari Senin demamnya, kemudian pasien datang di hari Rebu, nah logikanya demam hari keberapa? Nah, itu perlu ditanyakan. Oh, 2 hari yang lalu. Tanyakan lebih spesifik. Oh, berarti Senin ya Pak, Bu. Betul. Jamnya tanyakan teman-teman. Kalau lewat dari jam 12 siang, lewat dari jam 12 siang, ya, itu disebut hari ke-0. Hari Iya, Senin itu hari ke-0. Jadi baru dihitung hari pertama demamnya di hari berikutnya Selasa. Selasa. Kalau misalnya dia di bawah jam 12 siang, maka dihitung hari Senin itu sebagai hari pertama. Oh, begitu ya, ternyata, Dok. Jadi itu harus hati-hati. Kesalahan sering terjadi apa? Kesalahan menghitung hari demam. Ya, karena sering sekali kalau kita ingat bahwa demam berdarah itu akan berlangsung selama 7 hari. 7 hari ya, Dok ya. 7 hari udah membaik. Nah, sering sekali kenapa di 7 hari trombositnya tidak naik? Ya. Nah, sering sekali begitu. Ternyata kesalahan menghitung hari demam. Nah, ini yang perlu teman-teman semua pahami bahwa ada cara menghitung hari demam. Hari demam. Ya. Jadi hingga harus tahu. Kemudian jangan lupa bahwa demam berdarah itu naik awal mendadak, tinggi gitu ya, Dok ya. Demamnya, kemudian turun lagi. Lalu naik sedikit ya seperti pelana kuda. Ya, karena itu kalau datang di hari ketiga atau hari keempat sering sekali misalnya tidak demam, ya itu hati-hati, justru di sanalah disebut sebagai fase kritisnya. Malah orang-orang bilang wah udah sembuh nih gitu. Nah, sering sekali ya. Jadi demam berdarah itu ada 3 fase. Fase di awal, fase demam, kemudian fase kritis, baru fase penyembuhan. Malah fase kritis itu demamnya hilang ya, Dok. Biasanya turun malah. Demamnya turun. Nah, begitu demam turun itu masuk fase kritis justru. Ya, itu ada fase-fasenya yang perlu diingat. Nah, sehingga teman-teman harus hati-hati sekali mengkaji pasien-pasien dengan demam berdarah. Ya. Jadi juga untuk orang tua ataupun Sobat Bionik di rumah ya, Dok ya. Karena demam kok hari keempat nih rasanya demamnya sudah turun. Membaik ya. Tapi kok kelihatannya orangnya makin lemes gitu ya, Dok ya. Itu justru harus hati-hati karena fase kritisnya di hari keempat dan hari kelima. Iya gitu. Itu dia ya ternyata. Nah, tadi kita udah tahu gejalanya, Dok. Ya. Sekarang gimana caranya kita bisa tahu oh ini bener nih demam berdarah. Pemeriksaan apa, Dok, nih kita perlu lakukan, Dok? Kan kalau biasanya kita cek darah, lihat trombosit, itu gimana, Dok? Iya, jadi gini, perlu teman-teman Sobat Bionik di rumah ketahui bahwa demam berdarah ini disebabkan oleh virus. Karena itu pemeriksaannya harus memeriksa serum daripada virus komponen dari virus tersebut, ya kan? Nah, ada namanya NS1 kita sebutnya ya. Nah, NS1 ini diperiksa biasanya di fase viralnya, jadi hari kedua, hari ketiga. Ya, tergantung merek teman-teman, harus saya akui bahwa tiap merek itu akan berbeda. Ya, biasanya akan terdetek di hari kedua, di hari ketiga NS1 akan masih positif. Nah, di hari keempat tergantung merek. Ada yang bisa positif, ada yang bisa negatif.
Sehingga harus diingat bahwa hari keempat merupakan batas untuk memeriksa NS1. Hari keempat NS1, ya dok ya. Jangan lebih dari itu. Nah kalau sudah hari kelima pasti tidak terdeteksi NS1. Sudah hilang dia. Karena masuk sudah fase yang lainnya. Nah justru di hari ke-6, 7 itu mulai naik namanya IgG dan IgM anti denggi. Ya, ini nama pemeriksaan teman-teman. Ada namanya IgG, imunoglobulin G, dan imunoglobulin M, IgG dan IgM kita sebutnya. Nah, itu akan dicek di hari ke-6 atau hari ke-7. Biasanya sudah mulai naik. Paling sering di rumah sakit biasanya dicek hari ke-7. Ya, jadi jangan heran teman-teman, lu kok dicek darah yang berbeda. Itu untuk menentukan dia denggi atau tidak. Oh, ini yang spesifik ya dok ya. Betul, lebih spesifik lagi. Nah, kemudian kalau mengecekkan apa gunanya pemeriksaan DL nih? Darah lengkap ya. Ini kan yang sering dilakukan dok nih. Justru itu yang sering dilakukan. Begitu orang demam, makanya akan ngecek darah lengkap. Ya, perlu diingat teman-teman bahwa darah lengkap dari demam berdarah tidak selalu trombositopeni, gitu ya. Ya tergantung trombosit turun ya dok ya. Tidak selalu trombosit turun. Ada yang trombosit, kebanyakan memang akan trombosit turun ya. Jadi pastinya adalah melalui NS1 tadi. Apa fungsinya pengecekan darah lengkap? Ini untuk memantau. Ya, jangan lupa tadi ada peningkatan hematokrit, ya dilihat dari sana, dan penurunan trombosit itu harus hati-hati. Ya, kenapa trombosit hati-hati? Karena trombosit yang membuat pembekuan. Kalau dia di bawah 20.000, maka cenderung perdarahan di kepala akan makin tinggi. Risiko perdarahan kepala itu yang kita karena perdarahan di otak itu akan lebih tinggi. Sehingga kadang-kadang jangan heran kalau kok saya diambil tiap 1 hari sekali, kan ada yang tiap 24 jam. Dok. Kemudian ada yang tiap 12 jam, ada yang tiap 8 jam. Ya itu bergantung dari benar-benar severitas kalian. Jadi dokter itu sudah tahu bahwa saya ngambilnya 1 hari sekali gitu. Jadi jangan membandingkan kok beda dengan yang sebelah, tergantung seberapa berat kalian. Semakin rendah trombosit ataupun semakin tinggi hematokrit, maka setelah melakukan terapi biasanya pemantauan akan semakin lebih sering. Oh begitu. Jadi bukan cuma lihat trombosit turun. Wah kan kalau di masyarakat nih dok itu seringnya lihatnya trombosit. Ternyata hematokrit juga lebih penting ya dok ya. Hematokrit juga lebih penting. Jadi dalam artian bukan lebih penting dalam artian benar-benar memang dia yang harus kita waspadai. Selain itu tapi trombosit juga sama. Juga kalau sama penting ya dok ya. Di bawah 20.000 cenderung perdarahan di kepala. Karena itu bagi teman-teman yang trombositnya di bawah 20.000 biasanya akan disuruh tidur, bed rest total, bener nggak? Ya, jadi disuruh tidur, nggak boleh ke kamar mandi. Itu fungsinya adalah untuk mengurangi risiko perdarahan di kepala. Karena perdarahan jadi spontannya lebih rentan ya dok. Lebih rentan, betul. Nah itu tadi Sobat Bionik semuanya. Berarti ada pengecekan yang spesifik, ada juga pengecekan darah lengkap yang biasanya dilakukan ya dok itu yang rutin. Nah sekarang gini dok, demam berdarah itu selalu harus rawat inap atau enggak dok? Nah ini kan sering juga nih dok. Pertanyaan bagus nih gitu. Bukan karena BPJS. Tadi mau menggiring ke arah BPJS, Dokter Ipan mau digecek gitu. Pakai BPJS atau umum gitu? Nggak ada teman-teman. Secara teorinya ataupun secara praktek sehari-harinya bahwa tidak ada kaitan menggunakan asuransi. Yang dilihat juga bukan trombosit. Nah, sering sekali orang mengaitkan kalau trombosit rendah harus ngamar, trombosit masih tinggi tidak ngamar. No, saat ini sudah tidak. Untuk kriteria masuk rumah sakit itu ada kriteria A, B, C. Ya, ini teman-teman harus tahu. Pasien dengan kriteria A itu adalah pasien-pasien tanpa warning sign. Kalau tanpa warning sign kemudian kondisinya baik. Silahkan di rumah. Tidak ada hubungannya dengan trombosit. Jadi kalau trombositnya walaupun di rumah 100 tapi tanpa warning sign memang, tapi jarang. jarang sekali memang. Ya, jarang sekali. Nah, yang paling sering adalah justru di atas 100 sudah muncul warning sign. Nah, sering sekali, Bu, di atas 100 trombositnya nggak boleh ngamar, sehingga gitu. Salah. Jadi itu patokannya adalah warning sign. Begitu ada warning sign masuk kategori B. Wajib rawat inap. Nah, ada perkecualian grup B ini. Wajib rawat inap tapi dia tanpa warning sign. Ya, pasien-pasien ini harus satu infant, anak kecil. Ya, itu anak kecil. Walaupun tanpa warning sign harus masuk rumah sakit. Kemudian hamil. Ibu-ibu hamil. Grafida hamil itu wajib rawat inap. Ya. Kemudian memiliki komorbid seperti diabetes mellitus.
ya itu wajib rawat inap. Kemudian pasien-pasien geriatri usia tua Oh, yang udah tua. wajib rawat inap ya. Jadi ada beberapa perkecualian walaupun dia tanpa warning sign, walaupun trombosit masih di atas 100, sebaiknya kalau sudah tegak itu dengan demam berdarah atau curiga paling tidak ke demam berdarah, wajib rawat inap. Yang kategori tadi ya dok ya, Ya. anak kecil, orang tua gitu ya dok. Betul ya. Kemudian ada kategori C. Kategori C itu adalah perawatannya di ruang intensif. Wah, ini Ya, yang jadi berat kalau nih, yang severe Dengue gitu severe ya, Dok, dengue ya. berarti tadi yang dengan kriteria tadi 3 kriteria tadi, kalau masuk ke UGD itu sudah jelas harus rawat inap, dan rawat inapnya bukan di ruang biasa tapi ada di ruangan intensif. Ya, jadi ruangan HCU kah, ICU kah, tergantung dari beratnya. Tapi paling tidak, atau kadang-kadang ada ruangan semi intensif pun ya, paling tidak untuk intensif dia ada. Oh iya dok. Nah ini kalau misalnya orang kena demam berdarah nih dok, dan dia kan tadi ada yang bisa dirawat jalan ya dok ya, artinya dirawat di rumah ya dok. Betul. Ya. Nah kira-kira dok apa terapinya dok? Nah ini kan orang-orang juga sering bilang dok, oh minum jus jambu gitu dok. Nah itu gimana dok? Ya, saya lupa lagi satu, ada kategori yang indikasi dalam artian indikasi sosial. Kalau di rumah itu dia sendiri tidak ada yang merawat, sebaiknya rawat inap. Iya, nggak ada yang tidak ada yang menjagakan ya. Kemudian anak kos-kosan paling sering kan sendiri di kos, gimana caranya ya, wajib rawat inap. Itu indikasi sosial ya. Jadi dalam artian kita punya indikasi sosial. Kemudian jauh, rumahnya mendaki gunung, lewati rembah dari dari pusat kesehatan itu. Ya terpaksa harus rawat inap. Nah, ya, saya rumahnya jauh Pak, naik perahu atau apa, itu wajib rawat inap. Ya, nah bagaimana dengan terapi? Sebenarnya terapi untuk demam berdarah tidak ada spesifik. Yang penting menjaga cairan. Nah, begitu cairan bisa dijaga dengan baik, minum yang banyak, minum lebih banyak, kemudian bisa minum. Yang penting pasiennya bisa minum, karena kadang-kadang kalau mual muntah, ingat tadi ada mual muntah kan Dr. Ivan, tidak bisa minum, ya wajib lewat infus, berarti harus ngamar, harus rumah sakit ya. Terapinya yang penting ada cairan. Kemudian berikan obat-obat penurun panas. Apapun itu, paracetamol boleh, ibuprofen boleh, silahkan tergantung. Tapi ibuprofen memang kadang-kadang kita hindari. Lebih baik memilih paracetamol. Kecuali memang pasiennya alergi terhadap paracetamol. Kadang-kadang ada yang alergi ya. Kemudian itu satu lagi. Jadi kemudian boleh nggak diberikan obat mual? Boleh. Itu tapi tidak akan berpengaruh banyak. Karena mual pada demam berdarah ataupun nyeri ulu hati bukan karena mahnya sebenarnya, tapi karena mulai adanya plasma leakage, jadi pengentalan darah tadi. Sehingga harus apa terapinya? Minum yang banyak. Kemudian Dokter Ivan bilang tadi nih jus jambu. Nah, gimana itu dok? Ini kita ini ya dari dalam artian biomolekuler sedikit yang mudah-mudahan tidak terlalu berat, saya berusaha menyampaikannya. Jus jambu itu memang efektif untuk demam berdarah, tapi ada tapinya. Bukan meningkatkan trombosit. Maaf, salah. Ya, ini sudah ada penelitiannya, sudah banyak penelitiannya. Jus jambu terhadap demam berdarah dari mana efeknya? Ternyata efeknya adalah di TNF alfa. Tumor nekrosis faktor alfa Tumor nekrosis faktor alfa ini membuat permeabilitas kekenyalan pembuluh darah itu menjadi terganggu. Nah, itulah yang menyebabkan banyak plasma leakage tadi, pengentalan darah tadi. Nah, jus jambu ternyata berefek pada TNF alfa ini. Lebih menurunkan. Betul. Minum jus jambu, TNF alfanya menurun ya sebagai antiinflamasi ternyata ya, sehingga TNF alfa yang menurun menyebabkan plasma leakage tidak terganggu. Plasma leakage yang tidak terganggu menyebabkan trombosit menjadi naik. Jadi nggak secara langsung naikin trombosit. Minum jus jambu. Enggak, itu salah teman-teman ya, itu penjelasan logikanya. Tapi hebat, saya salut sekali. Jus jambu ini kan jambu biji ya, anggapannya sudah lama banget ya dari zaman nenek moyang. Ternyata penelitiannya ada. Ini benar-benar salah satu penelitian yang berangkat dari kebiasaan nenek moyang. Dulu kan disangka nggak tahu apa sih alasannya. Ternyata benar. Memang jus jambu bisa meningkatkan trombosit tapi tidak langsung. Jadi dia melalui TNF alfa. Begitu. Nah, berarti
bener adanya tapi nggak secara langsung ya dok. Betul. Dan mungkin yang lebih baik yang alamiah ya dok ya. Kan ini Nah. ada juga yang kemasan-kemasan dok. Nah ini saya harus berani no. Tapi no offense ya sahabat. Mungkin sobat bionik di bawah dilihat kandungannya. Ya. Karena yang dipakai memang biasanya adalah yang benar adalah ekstrak. Itu dia. Ekstrak biji jambu yang benar. Kadang-kadang jus jambu yang ada di pasaran itu adalah gula. Nah. Perasa jus jambu nggak mempan. Karena memang jus jambunya benar-benar kandungan yang ada di dalam guava tadi, kandungannya itulah yang memang menekan TNF-alfa. Bukan gulanya, bukan perasa jambu. Ekstrak perasanya itu ya, tadi ya. Kan ada yang perasa cuman perasa, itu padahal bukan. Jadi kadang-kadang itu udah ada aja kotakan itu di jambu asli jauh lebih bagus ya. Betul. Jadi kalau bisa mendapatkan jambu misalnya di jus atau di ekstrak sendiri gitu silahkan. Tidak ada masalah. Jadi begitu sobat bionik, di balik jus jambu yang kebiasaan nenek moyang kita dulu ya ternyata dok ya. Betul. Nah itu tadi alasannya. Ya. Nah sekarang berarti tadi hari ke-7 itu misalnya sudah dirawat dan kebutuhan cairannya sudah terpenuhi. Ya. Dia bisa sembuh berarti ya dok ya. Sembuh sempurna. Paling biasanya yang paling sering ini pengalaman ya dari pasien biasanya bukan butuh fase recovery, fase penyembuhan. Lemes masih. Ya sering sekali pertanyaan pasien, ini kok saya lemes? Ya baru sembuh pak, masa minta lari langsung gitu. Saya sering sekali. Ya jadi benar-benar ada fase recovery-nya. Fase recovery ini boleh minum vitamin, boleh silakan. Vitamin apapun silakan. Tidak ada masalah. Nah biasanya tuh dok hari ke-7 tuh ada juga yang komplain bilang kok badan saya hari ke-7 katanya udah sembuh tapi kok muncul merah-merah. Ya saya hampir lupa. Ini pintar Dr. Ivan udah memancing saya merah-merah. Gimana itu dok? Itu namanya convalescent rest. Ya saya hampir lupa nih ada namanya convalescent rest. Convalescent rest itu artinya dia mau sembuh. Udah mau sembuh. Iya, karena tadi plasma leakage dan cairan semuanya itu inflamasinya mulai membaik, kemudian ya udah muncullah convalescent rest namanya. Nah, convalescent rest ini memang kadang-kadang bikin gatel ya, kemerahan dan gatal. Convalescent namanya gatal rest ya. Namanya jadi kemerahan. Jadi itu sebenarnya namanya convalescent. Convalescent itu artinya membaik. Penyembuhan. Ya. Nah, convalescent rest berarti rest ataupun kemerahan tadi yang menyebabkan mau sembuh. Akan sembuh. Jadi justru jangan takut. Jadi itu justru tanda ini pasien sudah mau sembuh. Jadi apalagi pemirsa semua itu namanya convalescent rest. Iya, jadi kadang-kadang tuh kan datang, wah kenapa kok saya merah-merah lagi di seluruh badan dok? Betul. Ternyata udah mau sembuh. Sudah mau gitu sembuh, ya, dok, betul. Ya? Nah, kita udah bahas lengkap nih sobat bionik semuanya. Gak fair kalau kita bahas tentang pencegahannya dok. Nah sebelum kena nih gimana dok sebaiknya dok? Kan dulu kita ada 3M. Nah itu gimana dok? Pelajaran SD 3M ya. Ini masih berlaku. Masih berlaku. Mengubur, menguras, kemudian satu lagi M apa ya? Itu saya tiba-tiba. Wah ya. Mengubur, menguras, dan menutup. Oh iya betul dok. Aduh. Kok jadi saya dimarah sama koas-koas saya semua nanti ya. Mengubur, menguras dan menutup. Ya itu memang salah satu 3M itu efektif. Kenapa? Efektifnya untuk breeding nyamuknya dicegah ya. Karena kalau virus itu bebas tanpa ada nyamuk sebenarnya dia tidak akan bisa menginfeksi manusia. Ya jadi nyamuknya yang kita tekan. Ya vektornya yang kita tekan. Jadi seperti itu. Nah, vektor penekanannya dengan 3M tadi. Sekarang ada namanya 3M plus. Nah, plusnya apa? Satu yang paling sering adalah pada vektornya. Jadi pada nyamuknya apa? Leburkan bubuk. Bubuk pencegah vektor nyamuk ya. Betul, bubuk abate. Ya, kemudian tadi adalah yang lain adalah fogging biasanya. Nah, itu juga sering ya dok fogging, ya. Jadi penyemprotan. Dan yang paling terbaru adalah menggunakan Wolbachia. Ya. Wolbachia, yang nyamuk yang hits itu ya dok ya. Sebenarnya nyamuknya nyamuk Aedes, tapi dia disuntikkan Wolbachia. Nanti kita punya sesi sendiri mungkin untuk ini itu. Menarik juga nih nanti dok. Saya bukan ahli di bidang Wolbachia, saya harus berani bilang bukan ahlinya saya. Jadi nanti kita datangkan ahlinya pastinya di episode bionik selanjutnya pasti akan kita datangkan tentang seorang ahli yang tentang Wolbachia. Nah kemudian ada juga dari segi hostnya. Kalau tadi kan dari segi vektornya, ya vektornya itu nyamuknya diapakan? Abate, fogging, kemudian Wolbachia. Nah, sekarang dari sisi hostnya, kita manusianya apa? Kita yang manusianya harus diperkuat. Nah, ya diperkuatnya dengan bagaimana apa? Tuh, dok? Imunnya ditingkatkan. Iya. Caranya memproteksi dengan apa? Dengan imunisasi.
Sasi. Dengan vaksin imunisasi. Jadi sudah ada vaksinnya ya dok ya? Dok? Sudah. Tapi biasanya sobat bionik nih ya, atau masyarakat awam pada mendengar kata vaksin nih dibilang apa namanya sering sekali, wah ini jualan lagi, gitu, jualan lagi, jualan vaksin nih, jualan vaksin, bukan. Jadi gini sobat bionik semua di rumah, bahwa memang vaksin demam berdarah sebenarnya sudah lama ada. Ya, jadi sudah lama ada, namun yang lama tidak sempurna. Sering banyak ada efek sampingnya. Nah, yang dulu. Yang dulu, betul. Jadi kalau teman-teman ngomong, oh hati-hati nanti banyak efek sampingnya, itu adalah yang lama. Semenjak beberapa tahun yang lalu ya, saya agak lupa, mungkin sekitar 2000 sebelum pandemi yang jelas, itu vaksin sudah ditarik. Jadi tidak ada lagi vaksin jenis itu di pasaran. Iya. Ya, jadi kemudian di tahun 2022, nah itu sudah ada vaksin baru benar-benar baru, berbeda dengan vaksin sebelumnya. Yang sudah ditarik itu. Yang sudah ditarik, betul. Vaksin baru bernama TAK 003. Ya, itu nama generiknya. Ya, sudah banyak vaksin farmasi yang nanti silahkan mencari, yang jelas namanya secara generik itu adalah TAK 003. Ya. Nah, TAK 003 ini berbeda dengan vaksin-vaksin sebelumnya. Di mana TAK 003 ini efek samping yang ditimbulkan sangat minimal. Ya, jadi KIPI namanya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi setelah ini itu minimal, setelah disuntik itu minimal. Itu namanya TAK 003. Kalau bicara terkait dengan efeknya dok, itu dia akan mencegah 100% atau supaya orang tidak jadi parah atau gimana dok? Oke. Vaksin dengue, kita bicara vaksin ya. Jadi kita bicara tentang vaksin demam berdarah sekarang. Nah, tapi sebelumnya bagi teman-teman yang membutuhkan vaksin demam berdarah, nanti bisa hubungi nomor di bawah ini ya. Itu dia. Ya silakan, atau ketemu dengan Dokter Ivan langsung silakan. Saya tidak ada masalah, jadi ada nomor di bawah ini, itu bisa menghubungi, jadi mendapatkan vaksin demam berdarah. Nah, seberapa penting sekarang kita mendapatkan vaksin demam berdarah? Sangat penting karena kita di daerah endemis. Iya. Ya, karena kita di daerah endemis. Nah, kalau vaksin demam berdarah itu adalah tergantung. Nah, jawab pertanyaan Dr. Ivan, seberapa efektif? Tergantung jawabannya. Tergantung apakah orang ini pernah kena demam berdarah atau tidak. Ya, kalau dia pernah kena demam berdarah, menurut penelitian perlindungannya selama 36 bulan. Berapa tahun tuh ya? 36 bulan ya. 1,5 tahun. Hampir 1,5 tahun. Karena penelitiannya belum melanjutkan sebenarnya. Jadi penelitian ini baru sampai 36 bulan. Itu adalah sebesar 90,2%. Wah, tinggi. Tinggi. Sedangkan pada orang-orang yang belum pernah kena demam berdarah divaksin, perlindungannya 87,2%. Masih cukup tinggi ya dok. Cukup tinggi, tapi lebih di bawah memang. Ya kenapa? Karena mungkin ada kekebalan alami yang dimiliki oleh si yang pernah kena. Kemungkinan besar itu. Tapi itu data. Ya, itu data benar-benar memang itu adalah hasil penelitian. Sehingga teman-teman perlu tahu bahwa efektivitas vaksin demam berdarah ini sangat efektif untuk melindungi kita dari dalam gejala demam berdarah. Bisa kena nggak? Pasti bisa. Tapi dia tidak menjadi lebih berat. Jadi tujuan vaksinasi itu bukan saya Superman nggak bisa kena, enggak, bukan ya. Jadi tetap ada kemungkinan untuk kena, dan pada saat dia kena itu biasanya tidak berat, bahkan sampai yang tidak bergejala. Maksudnya tadi kan ada yang tidak bergejala. Betul. Jadi nggak tahu, saya kena demam berdarah ternyata ya. Nah, tapi nggak kerasa apa-apa karena sudah vaksin. Karena sudah vaksin begitu. Jadi kita bisa ngelurusin ya dok ya. Nggak berarti yang vaksin itu nggak kena gitu. Betul. Kena, betul, tapi mungkin gejalanya nggak parah atau bahkan nggak kerasa gitu ya dok tidak terasa, betul. Nah, seperti itu. Berarti ini menjawab juga bahwasanya kalau orang yang kena DBD bisa kena lagi ya dok? Bisa kena lagi. Karena dia demam berdarah itu bisa selalu kena. Karena virusnya dalam artian virusnya bisa bergonta-ganti. Ya, saya hampir lupa menjelaskan bahwa virus dengue ini ada 4 teman-temannya. Tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Jadi masih bisa kena yang si 1, benar-benar kena si 2, kena 3 ya. Kita juga nggak tahu di tubuh kita kena yang mana. Ya itu. Gitu ya. Jadi ternyata sudah ada vaksinnya dan cukup efektif. Besar dan vaksin ini efektif untuk ke-4 jenis. Kemudian dok, siapa aja dok yang boleh vaksin? Nah, ini gimana? Kalau tadi memang dia efektif untuk 4 jenis virus ya. Jadi tidak ada
saya kena virus yang mana nggak tahu sebenarnya kita, tapi dalam artian dia efektif 4 virus. Nah, kapan kita harus vaksin? Nah, ini dia. Yang divaksin adalah yang tidak demam. Jangan sampai pada saat demam berdarah vaksin. Nah, jangan ya. Jadi tunggu dulu sembuh, tunggu membaik. 2 minggu sesudahnya silahkan vaksin. Ya, sampai dengan 28 hari masih boleh vaksin. Nah, siapa yang boleh vaksin itu adalah anak umur 6 tahun sampai dengan 45 tahun. Oh, 6 sampai 45 tahun ya, Dok. Nah, kenapa? Sering sekali pertanyaan, emang di bawah 6 gimana? Nah, ternyata dari penelitian saat ini sampai dengan video ini dibuat ya Dr. Ivan. Jadi sampai saat ini memang penelitian untuk anak di bawah 6 tahun sedang berjalan dan hasilnya memang belum kami tahu. Ya, di Rumah Sakit Universitas Udayana itu sudah melakukan penelitiannya juga. Tapi hasilnya memang kita kolek ke WHO, jadi untuk biar tahu bagaimana hasilnya sebenarnya. Jadi belum keluar rekomendasinya untuk anak di bawah 6 tahun ya. Jadi sementara 6 sampai 45 tahun. Nah, bagaimana dengan yang 4 di atas 45 tahun? Nah, ya gimana, ya, sama. Saat ini mungkin masih dalam penelitian. Tapi menurut bocoran hasilnya, karena saya di dewasa jadi mendapatkan beberapa bocoran bahwa tidak efektif. Karena sistem, perlu diingat bahwa vaksinasi itu adalah memberikan vaksin kemudian imun dari tubuh kita membentuk sendiri. Dan ternyata di atas 45 tahun itu sistem imun yang terbentuk tidak sesempurna orang-orang di bawah 45 tahun. Begitu. Ya, istilahnya penuaan itu nyata ya. Iya. Itu dia. Jadi penuaan itu nyata gitu ya. Jadi dalam artian boleh nggak diberikan? Boleh, silahkan. Tapi tidak direkomendasikan. Iya. Kata tidak direkomendasikan artinya tidak terbentuk, imunnya pasti tidak terbentuk dengan sempurna. Ya, tapi bisa melindungi, kemungkinan besar bisa. Tapi yang jelas tidak sebagus di bawah 45 tahun. Nah, yang sesuai rentang usia tadi 6 sampai 45 ya, Dok ya. Nah, itu berarti juga kita harus meningkatkan kewaspadaan kita juga ya, Dok. Untuk usia-usia di atas 45 nih berarti. Karena juga termasuk dari yang kategori yang dokter sebutkan tadi ya, anak-anak kecil ataupun orang tua kayak gitu ya, Dok. Itu dia, betul. Wah, luar biasa sekali nih. Terus kalau untuk vaksin ini, Dok, suntiknya gimana, Dok? Ya, untuk penyuntikan vaksin ya silahkan menghubungi nomor di bawah ini boleh juga ya. Kemudian klinik-klinik terdekat yang menyediakan vaksin silahkan, ataupun rumah sakit yang menyediakan vaksin silahkan. Nah, cuman perlu meluangkan waktu karena suntikannya harus 2 kali. Ada boosternya. 2 ya. kali. 2 kali, ada 2 kali penyuntikan. Ya, biasanya berserang 3 bulan, 90 hari. Ya, 90 hari. Nah, bagaimana kalau kurang lagi sedikit atau lebih lagi sedikit? Sebaiknya sih tidak. Lebih baik pas dengan 90 hari. Ya. Bisa sih bisa, tapi sering sekali tidak efektif bekerjanya. Ya, sering sekali begitu. Ya, jadi kemudian, jadi misalnya hari ini suntik, 90 hari kemudiannya silahkan suntik lagi. Dosis lanjutannya. Dosis lanjutannya. Ya, yang disebut sebagai tadi 90% perlindungan itu, ingat itu adalah kalau dosisnya full. Kalau setengah doang nggak bisa ya, Dok? Nah, kalau setengah doang itu belum ada penelitiannya rasanya. Mungkin ada sih penelitiannya, tapi saya tidak baca secara full ya. Jadi dalam artian kalau dia disuntik dengan full, dosisnya full 2 kali suntikan, maka dia bisa memproteksi sampai dengan 90,2%. Nah, gitu. Itu dia ya. Dan perlu suntik lagi tahun depannya, Dok? Atau cukup 1 kali aja? Sampai dengan video ini dibuat ya, di guideline, di petunjuk penggunaan tersebut adalah tidak perlu booster. Jadi cuma 2 kali aja, habis itu tidak usah lagi diulang. Iya, berarti harus 2 kali udah gitu ya. Jangan 1. Jangan 1, betul, 2 kali tidak selang 3 bulan, tapi sesudah itu tidak perlu karena sudah ada penelitiannya. Beberapa adalah sampai dengan kalau saya tidak salah yang baru publish sih baru sampai dengan 36 bulan, 1,5 tahun. Tapi mungkin akan ada penelitian lebih lanjut nantinya yang akan menyatakan berapa kali booster. Tapi sampai dengan video ini dibuat belum ada anjuran untuk booster. Iya. Pertanyaan terakhir terkait dengan vaksin ini, Dok. Ya. Efek samping atau KIPI-nya tuh biasanya apa aja, Dok? Iya, ini sering sekali dalam artian belum banyak memang jurnal-jurnal yang melaporkan, tapi dalam artian ada beberapa. Jadi bisa demam, seperti denggi, seperti demam berdarah, ya. Tapi lebih ringan. Kenapa? Karena kan virus yang dipakai adalah virus demam berdarah. Ya, kadang nyeri sendi, kemudian ada muncul bintik-bintik rash kayak gitu. Ya, jadi seperti itu yang akan muncul. Itu adalah salah satunya adalah KIPI dari vaksin demam berdarah ini ya. Tapi yang perlu Dr. Ivan dan teman-teman semua mungkin nantinya
waspadai adalah apabila muncul gejala berat, sesak, kemudian reaksi alergi gitu ya. Itu baru kita segeralah ke dokter terdekat untuk mendapatkan. Tapi kalau kipi ringan boleh diobati di rumah. Nah, berarti seperti itu ya, udah aman, kipinya biasanya ringan kayak gitu ya. Wah, kurang apa lagi gitu ya. Iya, ayo vaksin. Itu pesan dari saya. Dok, ini kayaknya sudah lengkap dok. Sebelum ditutup Dok, mungkin ada saran atau masukan terkait dengan demam berdarah dok kepada masyarakat atau Sobat Bionik semuanya ini dok. Nah, gimana dok? Sobat Bionik di rumah, yang perlu Sobat Bionik tekankan bahwa demam berdarah ini memang sebagai penyakit yang sering muncul di Indonesia, terutama di Bali juga di daerah kita ini. Sehingga yang perlu teman-teman lakukan adalah selalu waspada dan selalu persenjatailah dalam artian diri kita ya dengan cara vaksin ya. Ayo vaksin, itu adalah salah satu ajakan dari kita, bukan karena untuk bukan karena untuk nih vaksin bisnis, bukan seperti itu. Jadi dalam artian vaksin merupakan sebuah perlindungan awal bagi kalian agar bisa hidup lebih baik. Dan dengan divaksin bukan berarti kebal terhadap demam berdarah. Nah, itu. Tetap ada potensi untuk terkena, tapi gejalanya jauh lebih ringan dibandingkan dengan orang-orang yang tidak tervaksin. Demikian Dr. Ivan. Itu dia gongnya gitu ya. Oke, Sobat Bionik semuanya. Wah, dah lengkap banget nih kita bahas tentang demam berdarah. Kalau teman-teman sampai ketinggalan nih, nonton lagi nih sampai lengkap ya dok ya. Nah, apalagi harus subscribe nih di Bionik Channel. Iya, terima kasih Dokter Cok Wahyu atas penjelasannya terkait dengan demam berdarah ini dok. Waduh, oke dok, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Dadah.